kita melampiaskan, kita yang sudah sekian lama hidup kita ini ingin ketemu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalaupun tidak bisa ketemu di dunia, nanti pasti kita akan ketemu di akhirat. Amin. Menurut sebuah hadis bahwa mencintai seseorang dan mencintai barang itu kita akan berpisah. Wahbub masyita fa innaka mufariqun. Cintailah siapa saja. Kita boleh cinta kepada siapa saja, masyita. Kita boleh cinta kepada istri. Kita boleh cinta kepada anak. Kita boleh cinta kepada jabatan. Kita boleh cinta kepada karir. Kita boleh cinta kepada pekerjaan kita. Tetapi ingat, apa yang kita cintai itu fa innaka mufariqun bi. Kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Menurut hadis Nabi ada 3 hal. Ketika seseorang itu mencintai 3 hal ini, maka tidak akan bisa berpisah. Dan nanti akan berjumpa di akhirat. Bahkan tidak akan berjumpa ketika kita mencintai 3 hal itu, justru akan memberi pertolongan kepada kita. Sehingga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Addibu auladakum bisalasi khisalin." Cintakanlah anak kalian, didiklah anak kalian untuk mencintai. Pertama, bihubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, wa ahli baitihi, cinta kepada keluarga nabi, zuriyah nabi. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, mencintai Al-Quran. Mencintai Rasulullah ini, walaupun kita tidak pernah tahu, walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah mendengar suaranya, walaupun kita tidak kenal, kita tidak pernah bertemu walaupun dalam mimpi dengan Rasulullah. Tapi ketika kita mencintai Rasulullah, dengan kita banyak membaca sholawat, banyak melantunkan sholawat setiap hari, setiap saat, ini adalah bukti kalau kita ini cinta. Maka ketika cinta kepada Rasulullah ada pada jiwa kita, nanti Rasulullah akan menjemput kita, memberi syafaat kepada kita. Kalau cinta-cinta yang lain akan putus. Cinta kepada istri, berapa sih umurnya kita? Cinta kepada anak, berapa umurnya anak? Kadang-kadang anak kalau sudah dewasa malah dikawin sama orang di bawah untuk pergi dari kita. Cinta kepada jabatan, berapa sih umurnya jabatan itu? Kalau petinggi ya mungkin 8 tahun. Kalau pilih lagi ya mungkin tambah 1 periode. DPR ya mungkin 5 tahun. Yang agak lama, ini jabatan Pak Udin ini agak lama. Walaupun ganti pimpinannya tetap Pegun Pak Udin. Tapi pada akhirnya jabatan itu akan berpisah dengan kita. Tetapi mencintai Rasulullah tidak akan berpisah, justru akan dijemput kita. Maka ada sebuah hadis meriwayatkan tentang tamu Rasulullah. Rasulullah ini pada suatu saat kedatangan tamu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala. Ada seorang tamu lelaki sowan kepada Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Pada zaman Nabi ini sudah ada yang bertanya tentang hari kiamat.
Akhirnya Rasulullah ganti bertanya. Wa ma'adatta ya rajul. Loh, kamu itu tanya hari kiamat, apa persiapanmu untuk menyambut hari kiamat? Kata rajul ini, ma'adattu fi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajin wa ghairi dzalik walakin uhibbuka ya Rasulullah. Saya tidak punya pahala apa-apa. Saya tidak punya pahala sholat, tidak punya pahala puasa, tidak punya pahala zakat, tidak punya pahala haji dan pahala-pahala ibadah yang lain. Saya hanya punya satu modal. Anni uhibbuka ya Rasulullah. Sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah. Maka apa jawab Rasul? Jawabnya Rasul, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Yang dicintai rajul tamu ini siapa? Rasulullah. Innaka ma'aman ahbabta. Yang jamin Rasulullah. Ketika seseorang itu mencintai Rasulullah, maka yang menjamin bertemu dengan Rasulullah, beliau Rasulullah sendiri. Jaminan Rasulullah pasti. Kalau jaminan manusia belum pasti. Oleh karena itu, kita mengadakan bacaan maulid, mendengarkan, ikut hadir, walaupun kita tidak mengerti maksud apa yang dibaca, tidak paham apa yang dibaca, tetapi dalam hati kita terpanggil untuk mencintai Rasulullah. Ini adalah bekal utama bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Keturunan Nabi. Keturunan Nabi dari putri Rasulullah yang sekarang ini kita sebut dengan para habaib. Maka jangan dilihat orangnya habaib itu. Mungkin panjenengan melihat macam-macam habaib yang macam-macam begini. Jangan dilihat orangnya, jangan dilihat kelakuannya, tapi lihatlah itu adalah darah Rasulullah yang perlu kita junjung tinggi, yang perlu kita minta doa. Di mana ada habaib, kita minta doa. Karena itu adalah darah Rasulullah. Yang ketiga, mencintai Al-Quran. Jangan sampai di antara kita tidak membaca Al-Quran. Setiap hari diusahakan baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, mendengarkan orang membaca Al-Quran. Tiga inilah yang kita cintai di dunia ini, nanti kelak di akhirat akan menjemput kita. Bahkan tidak akan menjemput kita, nanti akan menolong, memberi syafaatul uzma kepada kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat, mengantarkan kita untuk selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أنت بيوم نعمه ويقام يوم زيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي آمين بالسلطان. اللهم بارك لنا في أمورنا ببركة قراءة مولد النبي الكريم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا ببركة الصلوات على النبي الكريم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. يا الله ببركة قراءة مولد النبي الكريم. يا الله اشفع لنا بشفاعة النبي الكريم. اللهم شهد علينا كل سر بيسير وحسن بجد علما وفهما ويقينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا يا الله ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم يا الله سلم ايماننا وسلم سلم اولادنا يا الله ببركة قراءة مولد النبي الكريم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب